Halo Ya. Di, apa kabarnya nih? Waduh, Halo Bro Rio. udah lama kita nggak ketemu ya. Jadi sekali ketemunya Alhamdulillah. langsung lewat Zoom pula nih. Kalian silaturahmi kan masih Syawal nih. Itulah sebelumnya mohon maaf lahir batin lah nih ya. Maaf lahir batin. Abadi dan seluruh keluarga. Nah ngomong-ngomong Gimana Di, gimana gimana? libur-libur gini nih biasanya ngapa aja nih? Libur. Libur pulang. Jadi rider ya, ngeride. Ah, Aku lihat story. goes. Oh guys, aku lihat story. Gue seringan. Ringan apa tuh sampai ke Mempawah, sampai kemana-mana yang udah jauh-jauh. Eh, Etikong udah, tapi enggak dari Pontianak. Dari mana tuh ya? Balai Karangan. Dari Wah, Balai Karangan ke Etikong. berapa kilo tuh? Waktu itu 70 sampai 80 kilo lah. Asli. Jadi Terus 70. pernah Pontianak Singkawang pernah. Jadi berapa jam kalau Pontianak Singkawang? Waktu itu pakai sepeda lipat sih. Jadi agak lama tuh. Tapi sedang nggak tuh ya? Ngengkol terus. Capek nggak sih? Capek lah ya. Aduh, Capek lah. Pertanyaan sehat. model apa itu? Tapi sehat lah ya. Alhamdulillah. Sehat. Semoga Nah, sehat Di. selalu lah ya. Ini kan Pandemi. kebetulan Ya. eh, anak-anak SMA nih udah mau ini ya, udah mau lulus sekolah pertama. Ya. Kan aku ingat tuh Abadi ini dulu pernah kuliah di STAN. Nah, Ya. eh, Beruntung. Padahal dari ribuan ya, itulah aku pun bingung. STAN tuh ngapa banyak peminatnya kan, hampir ribuan. Aku masih ingat di GOR tuh kan, tesnya tidak salah di GOR waktu itu ya, zaman kita tuh. Tesnya di GOR ribuan orang dan yang diambil ya cuma berapa orang lah gitu. Sepertinya. Jadi untuk pengalaman nih kira-kira proses untuk mendaftarkan STAN sekarang nih gimana lah? Gimana sih? Nah, bukan gimana lah ya, gimana sih? Mana sih? Sekarang di Pontianak sendiri kan ada perwakilan BPPK ya. Kalau dulu itu dapat informasi tentu dari senior kita ya di SMA. Ya. Dulu tidak setiap daerah itu membuka ruang pendaftaran ya. Artinya ketika ada daerah yang tidak dilaksanakan tes di tempat itu mau nggak mau, suka harus ke Jakarta. Oh gitu. Jadi enggak macam Iya. kalau waktu zaman kita kan bisa di Pontianak. Zaman kita tuh pertama kali di Pontianak. Pertama kali. Nah, kalau Iya. sekarang nih gimana pendaftarannya? Ada tes atau sekarang udah online tesnya? Oke, jadi sekarang ya karena zaman serba online ya. Di STAN sendiri kan ada web ya, web SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nanti teman-teman adik-adik lulusan SMA atau sederajat yang masih memenuhi syarat bisa langsung ke webnya spmb.pknstan.ac.id. Oke, nih spmb.pknstan.ac.id. Ya, nanti di situ kan ikutin aja petunjuknya, calon peserta, login dulu. Nanti ada pokoknya mengisi form-form di situ lah ya. Dia kan harus punya akun dulu di SSCASN ya .bkn. Terus berarti nggak ada gila ya yang kayak kita tes apa sih manual dulu. Pokoknya semuanya di pada saat registrasi ya online. Hanya pada saat tes kan ada seleksi administrasi, ya kan? Terus ada kompetensi dasar. Kemudian udah lulus tuh SKD, seleksi kompetensi dasar, lanjut ke seleksi lanjutan 1. Ada tes kesehatan, tes kesehatan dan kebugaran, lalu ada tes psikologi. Oh, masih gak? Nah, gitu yo. Jadi kalau psikologi nanti pakai computer based test ya, pastinya. Seperti macam kalau Terus kalau tadi itu ya. kalau kesehatan sama kebugaran kan nggak mungkin online yo.
Iyalah. Gimana ngeceknya kan? Ya kan? Betul. Tak mungkin lah kan. Nah, Benar. eh, kira-kira kenapa ya stan tuh selalu ramai peminatnya nih? Karena embel-embel Kementerian Keuangan kali ya. Oh, bisa jadi ya. Embel-embel Kementerian Keuangan. Cuman pada perkembangannya Mm-mm. di tahun-tahun terakhir ada beberapa lulusan yang tidak mutlak ya di Kementerian Keuangan. Artinya ada kementerian lembaga lain yang juga menggunakan jasa-jasa dari alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya. Oh, jadi nggak harus. Kalau dulu kan udah pasti ke Dirjen Pajak kan, ya kawan-kawannya. Ya, sekarang kawan-kawan bisa di pajak, di bea cukai. Nah, jadi penempatnya Sekarang seluruh kementerian atau nah, mekanismenya terus berkembang ya. Mungkin karena qualified, jadi kementerian lembaga lain mau pengen nggak ya? Pengen nggak? Teman-teman dia, mungkin begitu ya. Nah, Mungkin. jadi ada kesepakatan antar kementerian yang akhirnya nggak mau kawan-kawan yang lulusan STAN bisa ditarik. Ini perlu di disclaimer dulu nih ya. Ini statement aku sendiri ya. Iya. Nggak paham. Nadi, Ya. terkait dengan pajak sendiri lah nih. Sebenarnya apa sih pajak itu dan sebenarnya dikena untuk apa sih? Untuk apakah orang pribadi hanya atau untuk orang perusahaan atau bagaimana lah pengenaan pajak tersebut? Pajak ya, pajak. Pajak itu kalau berdasarkan undang-undang itu definisinya itu kontribusi wajib. Ya, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi pajak sendiri kalau undang-undangnya memang menyebutkan itu kontribusi wajib. Jadi suka tidak suka, ketika punya kewajiban pajak, warga negara harus memenuhinya, karena itu bersifat memaksa. Jadi bukan hanya untuk usaha ya, berarti seluruh pribadi orang pun? Iya, seluruh yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Oke, berarti ada beberapa kriteria lah ya. Nah, ini pengalaman lah jadi kan kebetulan aku di sekelilingan penanaman modal lah ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa kawan-kawan nih dari pengusaha-pengusaha nih, ada sebagian lah yang tidak mau membuat perizinan gara-gara NPWP nih. Nanti disuruh buat NPWP dan segala macam. Nah, ujung-ujungnya ke pajak. Nah, sebenarnya pengenaan pajak tersebut ke mana? Ke pelaku usaha untuk usaha yang kecil, mikro, itu gimana Apakah kemudian di zaman-zaman kayak gini nih kan, COVID ini kan sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan atau mereka memang bebas sih sebenarnya? Ada nggak sih ketentuan-ketentuan itu Ya, pasti ada ya, pasti ada. Artinya di Undang-Undang Perpajakan sendiri ya, itu kan Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya, itu ada lapisan-lapisan nanti. Misalnya batasan omset atau peredaran usaha. Mana sih sebenarnya kategori usaha yang masuk usaha kecil dan menengah itu ya. Usaha kecil dan menengah itu di bawah 4,8 miliar. Oh, omset. Nah, jadi ya omset peredaran usaha. Jadi undang-undang perpajakan, undang-undang pajak penghasilan sendiri udah disederhanakan khusus untuk pengusaha kecil dan menengah, itu UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah ya. Menengah ya. Itu, berarti. Ya. Jadi mereka tidak perlu takut lah harusnya ya, membuat NPWP. Harusnya, iya. Jadi karena kan udah diatur di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, itu tarif PPh yang dikenakan untuk UMKM dengan penghasilan bruto atau omset di bawah 4,8 miliar itu hanya 0,5% yo. Oh. Jadi 0,5% saja. Jadi nih kawan-kawan yang sedang menonton video kita ini bahwa jangan takut buat NPWP nih ya. Jadi
kasihan usaha kalau tidak ada legalitas usahanya. Masa mereka mau Benar. kegiatan usaha tanpa legalitas kan? Nah sekarang kan persyaratan untuk mendapatkan perizinan berusaha itu kan diwajibkan harus ada NPWP. Nah kadang itu dia menjadi kendala kawan-kawan karena tidak tahu gak kan informasi seperti ini. Ya. Tidak mau. Jadi sayang, harusnya cepat buat. Ayo bikin NPWP. Iya. Ya kan? Karena punya NPWP pun belum tentu membayar pajak gitu loh. Belum tentu ada kewajiban. Harus ada kewajiban. Pajak. Iya, kewajiban membayar pajak. Artinya NPWP sendiri itu kan identitas ya. Identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi selain ada kewajiban, ada haknya juga. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi perlu kita garis bawahi dia bahwa semua masyarakat ya, rakyat Indonesia tuh yang memiliki NPWP belum tentu harus membayar pajak kan, karena ada tingkatan-tingkatan lah ya yang disesuai dengan undang-undang perpajakan. Ya, betul. Batasnya itu antara berpenghasilan dan tidak berpenghasilan. Jadi ketika dia berpenghasilan ya tetap ada pajak yang harus dibayar gitu. Hanya kan tarifnya kalau di bawah 4,8 miliar, tarif pengenaannya hanya 0,5%. Oh iya, 0,5%. Ya, 0,5%. Ketika baru mau memulai usaha, tidak punya penghasilan, ya apa yang mau dibayar gitu kan? Karena kan pengenaan pajak ini kan mesti ada objeknya. Iya, betul. Mesti ada objek pajaknya, ya kan? Objeknya apa yang mau dikenakan? Penghasilan. Sementara penghasilannya belum ada, apa yang mau dikenakan gitu kan? Oh iya. Nah, terus berhubungan dengan pajak tadi pasti berhubungan dengan pelaporan. Ini tiap tahun tuh di Januari ya, Januari sampai bulan April atau Mei tuh pasti ada SPT tuh di semua nih. Iya, benar. Pegawai maupun pelaku usaha pasti wajib tuh. Nah, sebenarnya apa sih SPT itu? SPT itu kan kalau berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan undang-undang, SPT itu kan surat pemberitahuan. Jadi SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, SPT itu kan ada SPT tahunan, ada SPT masa gitu kan. Kalau yang tahunan lah, gitu. Yang biasanya bulan, yang orang bulan pribadi dan badan ya. Yang tiap bulan ya kalau nggak salah. Tiap bulan, sorry. Sampai tiap bulan tiap tahun. Sampai kalau orang pribadi batasnya itu 31 Maret ya. Jadi kalau badan itu 30 April. 30 April. 30 April ya. Nah, sekarang kan udah enak ya, udah secara online pelaporannya SPT. Ya, betul, online. Udah nggak perlu ke kantor. Nggak perlu ngantri, ya benar. Nggak perlu ngantri. Ya. Jadi udah sebenarnya apalagi lah ya, semua fasilitas tinggal kita jadi mau endaknya ya dia. Nah, betul. Kita ya mau atau endaknya. Dan memang karena rutinitas setahun sekali ya kalau SPT orang pribadi khususnya dan badan, SPT tahunan ya, PPH, itu terkadang orang juga banyak lupanya. Iya, lupa. Karena setahun sekali ya kan. Nanti pasti ada yang pertanyaan tuh, lupa password. Lupa password, lupa Evin, ya kan? Tapi udah lah. Aku kemarin sempat sih lupa Evin, tapi langsung tanya datang ke kantor nggak sanggup itu. Terus sudah dapat atau lihat email ya kok? Banyak sih layanan online juga bisa sekarang kan. Bisa lewat media sosial, kanal media sosial atau email. Atau kering pajak ya, 1.500-200 ya. Waduh, ini bisa langsung juga, bener. Langsung nyambung lah pokoknya. Langsung nyambung, insya Allah lah. Doakan ya. Ini juga berkat dukungan dari masyarakat semua kan. Kalau masa pandemi ini gimana lah nih? Capaian kita terkait pajak nih? Pandemi ini ya, karena
pandemi ini kan secara umum tidak hanya di pajak ya, ini memodernkan masyarakat ya. Artinya masyarakat dituntut untuk menggunakan teknologi ya, kayak yang kita lakukan sekarang ini Zoom gitu kan. Jadi yang jauh pun berasa dekat. Iya betul. Mau dari mana aja ya kan. Artinya sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah sejak beberapa tahun lalu memang udah menggaungkan penggunaan teknologi informasi ya. Yang paling terasa itu ya SPT tahunan, SPT masa itu ya. Jadi tidak perlu datang ke kantor, udah bisa lapor dari mana aja. Kalau sebelumnya mungkin kita gencar untuk mensosialisasikan SPT secara online, layanan secara online gitu kan, menggunakan teknologi informasi. Namun efek positifnya setelah pandemi ini ke kita masyarakat jadi lebih aware ya, artinya mereka akan cari tahu sendiri. Iya. Gimana sih supaya nggak perlu ke kantor gitu lah, Iya. ya kan? Iya. Nah, tentunya di instansi-instansi lain juga seperti itu ya. Iya. Dituntut untuk bergerak lebih cepat, menggunakan berinovasi teknologi informasi ya, berinovasi ya, gitu. biar Kalau capaian penerimaan sendiri, kalau KPP saya, kantor pelayanan pajak yang sekarang tempat saya bertugas, alhamdulillah kemarin capaian di 2020 kita 100%. mantap. Terima kasih. Alhamdulillah. Apa kira-kira pesan yang berkaitan dengan apa ya, pajak lah ya, keliling pajak lah, tapi tidak berkaitan dengan instansi yang maksudnya bisa kita bagikan apa lagi? Dari dulu ya sebenarnya kantor pelayanan pajak sendiri kita sangat terbuka terhadap masyarakat, apalagi masyarakat yang ingin berkonsultasi, memperbaiki jangankan yang punya kewajiban ya, yang ingin tahu saja tentang pajak kita sangat terbuka. Jadi dengan adanya obrolan kita ini juga bisa mengkampanyekan kepada masyarakat yang menonton, ya jangan sungkan lah datang ke kantor pajak. Jangan kantor pajak stigma dulu yang pajak itu menyeramkan, pajak itu apa sih pajak? Dia. Nah balik lagi, itu stigma itu ya. Orang tuh kalau udah didatangi orang pajak atau harus berurusan dengan pajak, kayaknya ada sesuatu yang menakutkan. Nah, kan ini kalau kami lihat lah ya, aku lah lihat sebagai orang awam di luar pajak yang kalau ketemu dengan kawan-kawan, apakah itu selaku pelaku usaha, nah mereka selalu kalau ketemu orang pajak apa ya, kayak udah nggak terbuka, udah gitulah. Nah jadi mungkin atas penjelasan Pak Abadi tadi, jadi orang jangan takut ya, kalau belum dicoba tuh jangan takut lah. Kalau coba tuh ya dia belum dicoba, datang konsultasi dulu. Betul. Nah karena sekarang paradigma bukan hanya di pajak sih sebenarnya, tapi di seluruh birokrasi di Indonesia ini sebenarnya udah jauh lah ya, udah perbaikannya udah semakin baik lah. Apalagi di pajak, kalau saya lihat Dirjen Keuangan tuh udah gini lah nih. Thank you. Gini nih ya. Jadi sebenarnya kan balik lagi ke itu tadi ya, balik lagi ke pengertian pajak ya, kontribusi wajib yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi jangan takutlah, dan tidak ada timbal balik langsung. Sorry tadi ketinggalan ya di tengah-tengah itu. Sampai ada slogan tuh kan, pahlawan masa kini adalah apa ya, yang membayar pajak gitu ya, kan nggak salah slogan. Mantap nggak slogan? Minum lah dulu nih. Ada ini nggak sana di?
Ada, ada. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung, ya kan? Jadi bayar pajak itu, misal kita keluar bayar pajak 10.000, kita nggak dapat timbal balik apapun langsung, gitu. Itu yang sebenarnya harus kita open mind lah ya. Kalau kita bawa uang 10.000 ke warung, kita belikan minyak goreng, mungkin pulangnya kita langsung nenteng minyak goreng. Hanya kalau kita bawa 10.000 ke bank atau kantor pos untuk bayar pajak, pulangnya hanya bawa bukti tanda terima setoran aja kan. Tapi Itu dari pajak lah pembangunan Indonesia jadi ya. Nah, itu secara tidak sadar kita menggunakan fasilitas dari negara ya. Ya jalan, jembatan, sekolah, ya kan, subsidi. Jadi itu pajak salah satunya juga untuk subsidi kan. Benar. Pada waktu pandemi awal-awal tuh kan banyak bantuan-bantuan itu pun pasti juga sedikit banyak kontribusinya ada dari pajak dari kita semua. Makanya kita mohon dukungan semua pihak. Oke lah kalau gitu Pak Adi, selamat berhari Minggu. Wah, ini saya kebetulan di ruangan kantor. Lembur. Nah, jadi sekalian diskusi dengan Pak Abadi yang sekalian udah lama. Jadi ingatnya Pak Abadi gara-gara aku mau informasikan nih ke kawan-kawan terkait pajak. Tapi siapa ya? Oh, ingat Pak Abadi yang dulu pernah mengenyam di STAN dan setidaknya sedikit banyak punya ilmu tentang perpajakan. STAN ini kan dulu jurusan pajak kan Pak Abadi? Ya, jurusan pajak. Oke lah kalau gitu Pak Abadi, terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih. Berbagi dengan selalu kawan-kawan Hero Update. Jangan lupa subscribe. Hero Update. Kalau Hero Update nih fansnya apa nih namanya nih? Fans hero nih. Fans hero. Jadi hero. Para pahlawan tuh harus. Jadi hero ya? Ya hero. Jadi harus. Para hero ya. Karena Hero Update kan channelnya para hero. Oke, makasih kalau gitu Pak Abadi ya. Thank you bro. Sampai jumpa kapan-kapan kita ketemu lagi. Sip.